Musyawarah Wilayah Kedua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di salah satu hotel di Manado berlangsung lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan. Muswil yang dihadiri perwakilan pedagang tradisional se-Sulawesi Utara tersebut akhirnya memilih Nur Rashid Abdurrahman sebagai Ketua Umum DPW APSI Sulawesi Utara periode 2021-2026. Ketua APSI Indonesia, Sudaryono, yang ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan, terbentuknya APSI di Sulawesi Utara diharapkan dapat membela kepentingan pedagang pasar tradisional dari ancaman penggusuran lapak dan pungutan liar yang hingga kini masih merajalela. Memberikan lompatan-lompatan kegiatan, bersinergi dengan pemerintah, hal-hal apa yang perlu dilakukan. Tadi pesan Pak Tutun, APSI harus dilibatkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, termasuk di dalamnya adalah revitalisasi pasar. Jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita masuk lembaga yang juga bisa memberikan masukan kritik kepada pemerintah. Tapi juga tadi minta dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut masalah pasar tradisional. Provinsi Sulawesi Utara jadi Kota Manado. Yang kedua di Sulawesi Utara, yang kita harapkan siapapun yang akan memimpin asosiasi pedagang pasar di Provinsi Sulawesi Utara ini tetap akan mau sinergi melanjutkan dan melaksanakan program-program yang sudah dinyatakan ya, sudah kita sepakati. Programnya meliputi kita sinergi dengan pemerintah, kemudian kita ada program advokasi kita lanjutkan. Selain itu juga program bagaimana kita mengkapitalisasi jaringan dari asosiasi pedagang pasar itu sehingga menjadi sebuah jaringan perdagangan atau jaringan usaha yang sangat kokoh, karena memang APSI ini sudah terbentuk di 34 provinsi, di 300 kabupaten kota. Memang tidak semua kabupaten kota ada. Kenapa? Karena tidak semua kabupaten kota itu punya banyak pasar. Jadi banyak diantaranya adalah kabupaten kota yang pemekaran ya, kabupaten-kabupaten pemekaran. Tapi kita tentu akan berjuang, bekerja keras bagaimana APSI bisa hadir di seluruh provinsi. Provinsi sudah ada semua. Bagaimana hadir di 500 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tentu menjadi tantangan besar untuk wilayah-wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk kita pembelaan dan advokasi dari pedagang pasar yang berjualan, yang berdagang di pasar-pasar tradisional di provinsi-provinsi tersebut. Ya, hampir di seluruh Indonesia ini banyak pedagang yang mengalami diskriminasi, misalkan mengalami penggusuran. Bagaimana tanggapannya? Ya tentu itulah menjadi alasan utama kira-kira 15 tahun yang lalu APSI ini dibentuk. Ya, jadi bertujuan untuk advokasi, karena dulu APSI ini dibentuk berangkat dari pengalaman dari teman-teman pedagang yang mendapatkan diskriminasi, kemudian revitalisasi pasar judulnya tapi ujungnya penggusuran, tindakan-tindakan yang sewenang-wenang yang diterima oleh pedagang dan tidak ada lembaga atau asosiasi atau organisasi yang membela. Akhirnya 15 tahun yang lalu, tahun 2004 dibentuklah APSI. Tujuannya untuk itu, 17 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2004 dibentuklah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Tujuannya untuk itu, untuk menyuarakan pedagang, untuk menjadi sebuah organisasi pedagang yang menyuarakan, membela kepentingan pedagang. Kepentingannya apa? Kepentingan terhadap kezoliman, terhadap penggusuran, terhadap premanisme, terhadap pungutan liar, terhadap apapun, terhadap kebijakan perda-perda, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri perdagangan misalnya. Jadi kita sangat aktif nih, karena memang advokasi itu banyak definisinya banyak. Advokasi dalam hal pembelaan fisik, kita juga ikut demo misalnya kalau memang dirasa itu perlu, kita siap. Yang tidak ada dalam peraturan daerah atau peraturan bupati. Ya inilah di mana juga kami boleh sampaikan, ini contoh yang ada di Kabupaten Minahasa Utara atau di Benue. Saya sudah melaporkan secara resmi pungutan liar yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini untuk PUD Pasar, yang dimana sangat kental. Malah ada peringatan 1, ada peringatan 2 dan 3, yang dimana apabila tidak mengikuti aturan yang mereka buat ya secara ilegal yang tidak sesuai dengan perda, maka para pedagang itu akan dikeluarkan. Apakah ini bukan bentuk penjajahan yang baru? Ya, para pedagang bukan karyawan, bukan pegawai PUD. Ya, sekali lagi saya katakan di sini, para pedagang bukan karyawan ya daripada PUD. PUD atur internal dia, tetapi yang berhubungan dengan retribusi,
karcis harus berdasarkan perda ataupun peraturan bupati. Dan ini tidak menutup kemungkinan dalam minggu ini kami akan ada undangan dari Polres Minahasa Utara untuk adakan gelar perkara. Mudah-mudahan pihak kepolisian, Polres Minahasa Utara ya profesional untuk menangani kasus ini. Kalau bersalah bawa ke ranah pengadilan. Jangan cuma dibawa sampai sudah selesai, diatur di bawah dan sudah selesai. Kami sebagai asosiasi pedagang pasar Kabupaten Minahasa Utara meminta ya kepada Kapolres dan jajarannya supaya Regional 4 Sulawesi Utara, Jackson Lacandu melaporkan. Kabupaten Minahasa Utara.